Di tahun 2021 banyak banget handphone-handphone dengan desain-desain baru bertebaran di mana-mana. Kalau di bawah tahun 2021, sebelum tahun 2021, di bawahnya itu kita dipusingkan banget dengan ukuran layar yang baru-baru. Nah, untuk desain kamera coba kita tarik ulur dulu ya kan. Zaman-zamannya iPhone 6 pertama kali nongol itu banyak banget komplain yang dimana kameranya itu terlalu nonjol dan itu mengganggu sekali saat diletakkan di bidang yang datar. Dan move on ke iPhone 7 Plus itu makin gak jelas lagi, makin lebar. Tapi sekarang Android sudah merajai untuk desain kamera gede. Jadi kita udah gak bisa menyalahkan brand Apple lagi untuk masalah kamera gede, kamera yang gak ngotak, gede banget, gede parah. Dan untuk ukuran gedenya itu bukan masalah quality. Kita lihat dari HP yang ini cuy. Oke, jadi si Vivo Y12s ini yang lagi gue pegang ini, lo bisa lihat ini kamera gede banget, gede bingit, gede gila ya kan. Ini gede nonjol parah. Dan gue gak ngerti lagi, sumpah. Kalau lo tanya masalah size kamera di Android zaman now, swear. Gue udah gak ngerti lagi. Gue harus jelasin dari mana, gue juga gak tahu. Dan kalau lo tanya kenapa desainnya begitu, gue juga gak tahu cuy. Tapi kalau kita tarik ulur dari penjualan handphone zaman sekarang, kayak rata-rata pabrikan tuh kayak serentak gitu dengan desain lensa besar. Ini bukan bukan berarti nggak menutup kemungkinan lensa gede-gede bagong seperti ini lebih ke ya buat market aja sih, biar HP laku, biar mengikuti desain kekinian ya kan. Kenapa gue bilang gitu? Kayak mulut gue sesumbar banget gitu, kayak jahat banget gitu ya kan. Gue udah pernah coba review yang Poco M3, Poco Yellow, yang dimana tuh kamera gede banget, dan gue nggak tahu sampai banyak banget orang yang bicarain Poco M3 dengan desain yang baru, kamera gede parah. Tapi setelah gue nyoba, gue sedikit kecewa dengan harganya. Dengan antara hasil kamera, hasil video dengan harga yang ditawarkan, jujur gue sedikit kecewa. Sekarang kalau kita lihat dari Vivo yang lagi gue pegang ini nih, kameranya gede banget, nonjol. Kalau dari samping nih gue coba fokusin deh, biar lu lebih paham gitu setebal apa ini kamera. Ntar lo fokusnya agak susah gitu, maklum kamera gue masih murah cuy, nggak nyampe 30 juta soalnya. Ini lo bisa lihat, nah untuk kefokusannya lagi, untuk tebal kameranya ini nggak ngotak banget cuy. Kalau dulu iPhone 6 ya kan men, lu inget gak sih iPhone 6 bulatan kecil aja nonjol sedikit ya, banyak banget gitu orang yang ngecelanya ya kan. Kalau buat hasil kameranya, kekuatan, dan ya hasil jepretan, hasil video, fitur-fitur dan lain-lain, gue udah obrak-abrik handphone yang lagi gue pegang ini. Dan gue bisa kasih skor dari 1-10 itu sekitar 5. Sakit hati sih gue. Ya mungkin sebagian dari lu yang belum nonton dan lu nggak panteng, maksudnya nggak adiktif banget nonton video gue, nggak jarang banget nonton video gue, paling pasti lu ngejudge, wah si Kima saat ini, si bocah tolol saat ini, wah dia Apple fanboy nih, pantas jelek-jelekin Vivo. Kagak men, gue nggak kayak gitu orangnya. Dan asal lu tau ya, gue juga mager banget yang namanya make iPhone kalau lah bukan masalah kerjaan gue. Jadi gini, handphone ini gue coba pakai, ya lumayan lama lah, sekitar 3-4 jam gue coba obrak-abrik kameranya, terus sambil ngegame sikit-sikit gitu. Ini untuk fitur kamera boleh dibilang termasuk miskin untuk di kelasnya, untuk di harganya maksud gue. Ibaratnya lu mampu beli handphone ini, lu mampu beli baru, lu bakal dapat banyak banget rival-rival yang fitur-fiturnya menurut gue ada yang lebih lengkap dari ini. Bahkan kalau lu mau beli yang bekas, itu jauh lebih ajib lagi fitur-fiturnya. Dan untuk settingan-settingan kameranya, semuanya serba standar lah ya. Menurut gue nggak ada yang gimana-gimana dan nggak ada yang spesial. Nah itulah yang kayak gue bilang dari awal, desain kamera gede-gede ini menurut gue cuman pengen mengikuti market penjualan aja biar lebih laku aja. Itu kalau menurut gue sih ya, kalau menurut gue. Karena gue agak susah sih. Gue gimana ya? Ya udahlah ya, biar hasil fotonya aja yang berbicara. Ini gue coba jepret. Dan gue coba adaptasi sama kamera ini dan fitur-fiturnya. Ya cukup lama gue adaptasi dan gue rasa gue sudah hafal dengan kondisi dan kemampuan kamera ini. Dan gue yakin gue udah bisa mengambil jepretan yang terbaik dari handphone ini. Yang pertama kita lihat dari low light-nya dulu deh, karena gue penasaran banget, pengen cepet-cepet kasih tahu ke lu. Jadi untuk kasih low light-nya si Vivo yang satu ini
Gue nggak ada spesial sama sekali. Kalau kita tarik ulur lagi di video-video yang dulu, gue pernah review Realme C berapa ya? C11 kalau nggak salah. Di harga sekitar 1 jutaan itu buat kualitas kameranya apalagi di cahaya kurang itu gila banget, menurut gue bagus banget. Dan lensanya nggak sebagong ini loh untuk ukuran dimensi penempatan modul kameranya. Dan untuk foto cahaya yang cukup, nah di sini kalau kita bisa lihat hasilnya bagus, tapi kalau kita tarik ulur dari segi harga, ini bakal jadi B aja. Karena dengan budget yang lu keluarin, kalau lu mampu beli handphone ini secara baru, lu bakal dapat banyak pilihan-pilihan handphone baru yang lainnya yang kamera lebih ajib, dan apalagi yang bekas itu jauh fitur-fiturnya lebih lengkap lagi. Dan untuk hasil ketajamannya ini gue coba zoom. Tadi lu bisa lihat nih, gue coba zoom out sendiri. Untuk hasil ketajaman dari kamera ini juga nggak ada yang spesial cuy. Jadi gue bingung gitu. Lu tau gak sih ekspektasi gue ngeliat Vivo Y12s ini apa? Kameranya ajib gitu. Ini setelah gue obrak-abrik, gue bingung gitu. Dari mana gitu sisi yang ngebuat gue terkesima gitu terhadap kamera yang ada di sini. Oke, kita nggak ngomongin 4K, kita nggak ngomongin kapasitas slow light yang bagus, kita nggak ngomongin masalah fitur-fitur yang canggih yang ada di HP ini karena harganya murah. Tapi di harga murah pun kita udah bisa tahu lah ya. Gue udah tahu juga, kita udah bisa ngelihat mana yang kamera bagus, mana yang nggak di kelasnya. Gue nggak bilang ini jelek, gue nggak bilang ini bagus, gue bilang ini B aja. Jadi gue nggak gue nggak bilang ini jelek loh. Gue bilang gue nggak terkesima, gue nggak speechless, gue nggak, ya susah sih gue ngejelasin ya. Gue nggak ada serak-seraknya ngeliat hasil kameranya yang ada di kamera ini, men. Seriusan. Kalau lu bisa lihat sendiri fokusnya dan lain-lain, warnanya B aja sih kalau menurut gue. Terus kalau kita lihat di masalah pencahayaan yang kurang, ini parah banget sih. Lu buat fokusin ya objek yang benar-benar fokus yang agak sedikit kecil itu, gue ngebayanginnya kayak gimana ya? Kayak lu beli handphone, ingat gak sih? Gue nggak yakin sih lu semua pernah beli handphone yang gue sebutin ini atau enggak. Lu pernah gak sih beli HP HDC ya kan, HP tiruan gitu, dan lu tes buat jepret kameranya? Nah kayak gitulah ini fokus-fokusannya. Gue sempet bingung gitu, padahal wah gila sih. Padahal brandingnya Vivo ya kan, terus desain kamera gede banget itu, bagong banget, dan ya gitulah. Dan ini untuk hasil perekaman videonya, lo bisa lihat sendiri. Kalau buat hasil perekaman video kita nggak usah berharap banyak di Android yang harganya murah. Jadi untuk hasil video gue rasa good job, bagus ya, karena ya standar lah ya kayak Android pada umumnya, lo bisa lihat sendiri. Untuk kesemutannya dan lain-lain, ya sorry gue nggak buat jalan, gue nggak tes lari dan lain-lain, karena lu bisa lihat sendiri aja fokusnya begini aja, menurut gue udah lu udah bisa langsung nilai lah. Terus buat fokus-fokusan pada saat ngerekam videonya juga nggak cepet-cepet banget, tapi itu nggak bisa dikomplain, men, karena ini harganya murah. Jadi ya seharusnya ini yang ngebuat gue nilai kamera ini dari 1 sampai 10 gue kasih skor 5, karena biasanya Android itu punya kelebihan tertentu. Kalau memang perekaman video jelek, ya rata-rata nggak maksimal sih di perekaman video. Ya minimal hasil fotonya tuh buat gue terkesima gitu. Dan gue ngelihat hasil kamera dari Vivo Y12s ini nggak ada kayak serak-serak kayak gimana gitu gue. Kalau kita lihat dari harganya ya, memang kalau dari lihat hasil fotonya dan lain-lain itu normal kayak seperti biasa. Cuman kalau kita lihat dari harganya yang bisa lu cairin di handphone lain, wah gila, itu lu bakal dapat kamera yang lebih tajam, lebih bening, lebih ciamik kalau menurut gue. Sekarang buat hasil perekaman video di cahaya yang cukup kurang. Di sini lu bisa lihat noise yang ada di kamera ini nggak banyak, ya kan, nggak banyak. Cuman ini enaknya video ini dilihat hasil perekaman low light-nya menurut gue cukup bagus, standar lah kayak handphone Android dengan harga segini. Cuman ini menurut gue terlalu gelap. Cahaya aslinya tuh nggak seperti ini. Tapi gue nggak bisa mempersalahkan juga karena ini HP murah, men. Tapi ya udahlah ya. Jadi kesimpulan gue, gue buat video ini pengen ngebuka mindset mindset lulu pada. Gue yakin lu juga udah pada sadar, bahkan jauh lebih sadar duluan daripada gue, bahwa desain kamera yang gede-gede, yang lensa gede-gede, nggak ngotak gitu ya kan, itu nggak ngejamin fotonya tuh kamera bakal cakep, hasil fotonya bakal bagus. Gue yakin
banyak sebagian dari emak-emak ya kan, cewek-cewek ciwi-ciwi yang imut-imut yang montok-montok di luar sana ngeliat handphone Android dengan lensanya kamera gede-gede gitu bakal wah gila, pasti kameranya cakep banget itu. Gue buat video ini semoga terbantahkan bahwa nggak selamanya kamera lensa gede itu hasilnya bagus. Lo bisa lihat sendiri nih, gue bandingin aja sama HP jadul ya kan, Xiaomi ya meskipun beda pangsa pasar, seharusnya yang udah bertahun-tahun dengan yang udah baru masuk seharusnya minimal setara lah gitu. Tapi kalau kita lihat dengan lensa kecil aja, sekecil ini aja ya kan, lensa cukup satu sekecil ini aja yang ada di Xiaomi ini itu bisa banget maksimal hasilnya. Suka gemes gue dibandingkan dengan ya itu tuh yang ada di belakangnya ini nih. Tuh, yang kilat-kilat kinyis-kinyis tuh. Hasil fotonya menurut gue B aja, tapi ya udahlah ya, namanya juga ya sesuai harga. Di situ ada harga, di situ harga, ada rupa yang gue dapat. Overall menurut gue kesimpulannya kamera yang lagi gue review, handphone yang lagi gue review ini apakah kamera worth it dipakai atau tidak? Menurut gue masih worth it. Cuman lu bakal kesel sendiri, nyesel sendiri, kayak ilfeel sendiri ngelihat hasil perekaman fotonya baik kamera belakang dan depan. Anjir, itu kayak gimana ya? Sebenarnya kayak bisa nggak sih gitu lu buat kamera yang bening gitu di tahun 2021 gitu untuk market 2020 ke atas, kayak gimana gitu rasanya. Tapi ya udah, mungkin sampai di sini video gue ngebahas soal kamera handphone yang gede-gede yang bogem-bogem. Kalau dulu iPhone 6 aja dibully, sekarang kayaknya bakal banyak handphone yang dibully dengan kamera-kamera yang gede kayaknya.